Renungan Syabat 14 Nisan 5785. Kita akan masuk ke Daftar Elohim. Hari ini kita memperingati hari kematian Adonai Yeshua Mashiach di hari raya Paskah, ya. Hak Yom Habamaut Sameach Adonai Yeshua Mashiach Wi Hak Yom Pesach Sameach 14 Nisan. Artinya kita memperingati hari kematian Adonai Yeshua Mashiach di hari raya Paskah. Kita akan baca Daftar Elohim dari Imamat 23 ayat 5 sampai 8 dan juga di Yohanes 19 ayat 31 sampai 33 dan ayat 36. Mempelai Adonai Yeshua Mashiach, kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dengan petang, itulah Paskah bagi Yahweh. Dan pada hari ke-15 pada bulan itu, itulah perayaan hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh selama 7 hari. Kamu harus makan roti tidak beragi. Pada hari pertama, pertemuan kudus harus menjadi milikmu. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun.
dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari ke-7 pertemuan kudus, kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Ya, itu tadi Imamat 23 ayat 5 sampai 8. Kita akan baca Yohanes 19 ayat 31 sampai 33 dan ayat 36 ya. 1 2 3. Kemudian agar mayat-mayat itu tidak tetap di atas salib pada hari Sabat, karena itu adalah hari persiapan. Sebab hari itu adalah hari Sabat yang agung. Maka mereka meminta kepada Pilatus agar kaki-kaki mereka dipatahkan dan mereka harus dibawa pergi. Lalu datanglah para prajurit dan benar-benar mematahkan kaki orang yang pertama dan orang yang lainnya yang disalibkan bersama dia. Namun ketika tiba pada Yesua, saat mereka melihat dia sudah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, sebab hal-hal itu telah terjadi supaya kitab suci dapat digenapi, tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu mempelai Adonis Mesiah. Ini sangat jelas ya. Artinya setiap peristiwa ya yang terjadi ya, kematian Adonis Mesiah itu jelas ya, ada alasannya ya. Artinya begini, ini jelas dikatakan ya, pada saat itu adalah hari raya atau hari Sabat Agung ya. Jadi ayat 31 itu dikatakan hari Sabat yang agung ya, sebab hari itu, artinya hari kematian Adonisua itu adalah hari Sabat yang agung. Tetapi tetap mereka dikatakan juga yang disalib itu harus diturunkan ya untuk persiapan Sabat lagi ya, karena besoknya ada Sabat lagi, Sabat agung lagi. Itulah hari raya roti tidak beragi ya. Jadi ini hari raya yang beruntun ya. Pertama hari raya Paskah ya, 14 Nisan. Besok adalah hari raya roti tidak beragi ya. Dan hari ketiga, hari raya berikutnya adalah hari raya buah sulung ya. Itulah yang terjadi pada saat itu ya. Jadi bukan berarti yang disebut dengan Sabat ya, bukan hanya hari Sabtu ya, tetapi Sabat ya, ada yang namanya juga Sabat Agung ya. Itulah Sabat Gadol ya, Sabat Sabaton atau Sabat Besar ya. Artinya Sabat Besar ini sekalipun dia tidak jatuh pada hari Sabat ya, dia disebut Sabat juga ya, tetapi bahkan lebih tinggi ya, Sabat Agung ya, atau Sabat Gadol ya, Sabat Sabaton ya. Itulah yang terjadi sebenarnya ya. Jadi orang banyak berpikir, wah karena besok hari Sabat berarti matinya hari Jumat ya. Tidak seperti itu ya. Makanya firman ini sangat jelas ya. Dikatakan hari itu ya, hari kematian Adon Yeshua HaMashiach itu adalah hari Sabat Agung ya. Dan besoknya juga ada hari Sabat Agung lagi ya, yaitu tadi hari raya roti tidak beragi. Makanya mayat-mayatnya harus diturunin ya. Jadi dia mati di hari raya Sabat ya, besoknya ada juga Sabat Agung ya, dan dia bangkit juga di Sabat Agung ya, hari raya buah sulung. Jadi luar biasa ya, Adonai Yeshua HaMashiach kita ini luar biasa ya. Dia menggenapi hari-hari Sabat Agung ya. Dia mati di hari Sabat Agung dan dia bangkit juga di hari Sabat Agung ya. Dan juga ya, kalau nanti kita peringati ya pencurahan Roh Kudus itu juga di hari Sabat Agung ya. Dan juga nanti kedatangannya adalah, saya percaya rapture itu akan terjadi di salah satu hari Sabat Agung, hari Sabat besar ya. Karena ini yang dilakukan oleh Adonai Yeshua HaMashiach, dia menggenapi setiap hari raya Sabat Agung. Saya baca dulu ya rangkumannya ya. Paskah atau Pesah itu adalah hari raya pertama ya, tanggal 14 di bulan pertama. Ini disebut dengan bulan Nisan.
Setiap hari raya besar disebut Sabat Agung, Sabat besar, sekalipun tidak jatuh pada hari Sabat, ya. Seperti saat ini ya, saat ini hari raya Pesah itu jatuhnya di hari Sabat, ya. Tetap kita mengatakan itu Sabat Agung, ya, karena hari raya Pesah atau Paskah, ya. Tetapi pada zamannya Adonisua, 14 Nisan itu atau hari Pesah itu jatuhnya di hari Rabu, dan itu tetap dianggap Sabat Agung, Sabat besar, Sabat Gadol atau Sabat Sabaton. Lalu hari raya kedua itu disebut hari raya roti tidak beragi, ya, atau Yom Hamatsah, ya. Inilah disebut dengan hari raya kedua, dan itu jatuhnya tanggal 15 Nisan. Artinya setelah hari raya Pesah atau Paskah 14 Nisan, besoknya itu 15 Nisan adalah hari raya roti tidak beragi, dan dua-duanya merupakan hari Sabat Agung, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Jadi bukan berarti Adonisua itu mau diturunkan dari salib untuk persiapan hari Sabat Agung, tetapi dia sendiri matinya juga di hari Sabat Agung, hari raya Sabat Agung, ya. Ini yang tadi ayat tadi ya di Yohanes 19 mulai dari ayat 31 tadi ya sampai 36. Itu yang tadi juga kita sudah baca di Imamat 23 ya. Jadi antara hari raya Pesah dan hari raya roti tidak beragi itu beruntun ya. 14 besoknya langsung hari raya roti tidak beragi ya. Artinya itu adalah hari raya Sabat Agung ya, Sabat besar, Sabat Gadol. Dan ini kita lihat lagi tadi ya, hari raya kedua disebut hari raya roti tidak beragi atau hari raya kedua tanggal 15 di bulan pertama atau bulan Nisan, dan ini juga disebut Sabat besar Agung. Artinya Adonisua mati di hari Sabat Agung, Paskah, dan besoknya ada Sabat Agung lagi ya, itu adalah roti tidak beragi. Lalu dikatakan di hari raya besar Bani Israel memberikan persembahan api-apian atau korban bakaran atau disebut juga persembahan syukur. Jadi bukan penghapus dosa ya. Ini banyak yang tidak dimengerti ya. Jadi 7 hari raya besar di Imamat 23 itu ya, mulai dari Pesah, hari raya roti tidak beragi, hari raya buah sulung, hari raya Safuot, hari raya Yom Teruah, hari raya Yom Kippur, dan terakhir hari raya Pondok Daun atau Sukot ya. Semua itu adalah persembahan korban api-apian atau korban bakaran. Ini yang disebut dengan persembahan ucapan syukur ya. Jadi bukan korban penghapus dosa ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan perjamuan ya hanya khusus 1 kali 1 tahun di hari raya besar, di salah satu dari 7 hari raya besar ya, itu tidak tepat ya, itu kurang pas ya. Karena apa? Karena korban penghapus dosa itu harus kita lakukan setiap hari, setiap saat ya, supaya dosa kita dihapus ya. Karena manusia selalu melakukan dosa setiap hari. Tidak ada yang namanya penghapusan dosa itu ditumpuk dulu baru dihapus, tidak ya. Seperti orang mengatakan kalau ada pakaian kotor ya, pakaiannya dikumpulin dulu baru dicuci banyak-banyak ya semuanya. Bukan seperti itu penghapusan dosa ya. Penghapusan dosa, hari ini kita hidup ya, hari ini kita dari pagi sampai hari itu selesai, itu harus tetap dikuduskan ya. Itulah yang harus kita pahami ya. Tadi di atas kita sudah membaca tadi ya, atau yang sudah saya sampaikan mengenai latar belakang pelayanan kita ini ya. Artinya ada 5 hal tadi itu, di mana yang namanya perjamuan itu ya, itulah yang namanya dihapus dosa kita ya. Karena kalau kita menyatu dengan tubuh dan darah Adonisua, kita selalu dikuduskan setiap hari. Lalu kita lihat ciri-cirinya ya. Bani Israel itu diperintahkan oleh Abah Yahweh untuk melakukan perayaan hari-hari raya besar ya. Ada 7 hari raya besar. Ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Hari raya pertama itu hari raya Pesah,
Hari raya kedua itu roti tidak beragi atau Yom Hamatsah. Hari raya ketiga itu buah sulung ya, Yom Habikurim. Hari raya keempat itu hari raya Shavuot atau turunnya Torah ya, yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi turunnya Torah. Tapi sebenarnya Shavuot itu adalah turunnya 2 loh batu ya, karena itu tepat di hari ke-50. Sementara Torah itu sudah diberikan oleh Bapa Yahweh dan dicatat oleh Mose ya di hari keempat sampai di hari ke-9. Di hari ke-10 sampai di hari ke-50 ya, atau 40 hari 40 malam Mose berada di atas gunung Sinai ya, barulah dia menerima 2 loh batu ya di hari ke-50. Sementara segala firman yang disampaikan oleh Elohim, oleh Bapa Yahweh itu diucapkan di hari keempat sampai di hari ke-9. Itulah yang disebut dengan Torah ya. Banyak orang tidak memahami ini ya, termasuk juga pimpinan-pimpinan rohaninya ya, saya tidak tahu ya, mereka tidak memahami atau mereka ya merasa, artinya mereka mencoba untuk melakukan firman ya, tetapi mereka tidak tahu firman apa yang harus dilakukan ya, karena firman itu ada waktu-waktunya, ada timelinenya ya. Tidak semua firman itu berlaku sampai selama-lamanya, tidak ya. Artinya firman itu harus kita definisikan ya, apa yang menjadi firman khususnya saat ini di zaman akhir ya. Jadi Shavuot itu adalah turunnya 2 loh batu ya. Jadi Shavuot itu bukan turunnya Ruach HaKodesh ya. Ini yang sering disalahartikan ya, hati-hati ya, karena Shavuot itu bukan Ruach HaKodesh, bukan Roh Kudus. Lalu hari raya kelima itu adalah hari raya Sangkakala ya, atau hari raya peniupan nafiri yang disebut juga dengan Yom Teruah. Dan juga hari raya Sangkakala ini oleh orang Israel atau orang Yahudi disebut dengan Rosh Hashanah ya, tahun baru Ibrani ya, itu tanggal 1 Tisri. Itu kalau di penanggalan kita itu antara bulan 9 ya, kadang bulan 9, kadang akhir bulan 9 dan awal bulan 10 ya. Jadi perbedaannya ya, itu yang paling lama 1 bulan ya, karena mereka berbeda dengan penanggalan kita ya. Lalu hari raya ke-6 adalah hari raya pendamaian ya, Yom Kippur ya. Ini pada tanggal 10 Tisri ya. Tisri itu bulan ke-7 ya, tetapi bagi kita itu bulan ke-9 atau bulan ke-10 ya. Lalu hari raya ke-7 itu disebut dengan hari raya Pondok Daun atau hari raya Sukkot. Disinilah kelahiran Adon Yeshua HaMashiach ya. Hanya 7 hari raya inilah yang ditetapkan oleh Abba Yahweh kepada Bani Israel ya, 7 hari raya ini. Banyak lagi hari-hari raya yang lain, tetapi itu semuanya adalah hari raya yang dilakukan oleh bangsa Yahudi ya, tidak berasal dari Bapa Yahweh. Sebagai contoh, hari raya Purim ya, itu kalau kita baca ya, Purim itu bicara mengenai Esther ya, zamannya Esther. Demikian juga hari raya Hanukkah. Hari raya Hanukkah itu bicara hari raya pentahbisan bait suci ya. Jadi bukan hari raya yang ditetapkan oleh Abba Yahweh ya, tetapi banyak lagi ya, ada nama Tisha B'Av ya. Kita tidak melakukan atau merayakan hari-hari seperti itu ya. Kita hanya melakukan 7 hari raya besar yang digenapi ya. Nanti coba kita lihat ya, apa itu 7 hari raya besar yang digenapi yang tadi sudah saya sebutkan tadi ya, mulai dari Pesach, Yom Hamatsah, Yom Habikurim, Shavuot, Sangkakala, pendamaian, Pondok Daun ya. Penggenapannya seperti apa? Nanti kita lihat ya.
Nah, di sini ya, kita lihat mempelai kudusnya Adonisomasia diperintahkan oleh Yehoyahad untuk melakukan perayaan hari raya sesuai penggenapan ya. Ini pertama tadi hari Pesah itu adalah hari kematian Adonisua Hamasya 14 Nisan. Ya, sedangkan besoknya itu ada hari raya roti tidak beragi. Ya, sebenarnya ini menunjukkan bahwasanya Dafar Elohim ya, atau firman Yahweh ya yang kita baca tadi itu tidak salah ya. Karena banyak orang mengatakan begini, nah dia kan mati hari Jumat. Karena dikatakan di dalam kitab suci ada ayat mengatakan persiapan karena besok ada Sabat. Ya, tetapi mereka tidak baca ya. Dikatakan di sana bahwasanya dia mati itu di hari raya agung. Ya, di hari Sabat agung. Ya, itu jelas ya. Jadi ini yang banyak orang ya menelan bulat-bulat ya, seperti saya dulu ya. Saya juga dulu begitu, karena saya tidak mengerti 7 hari raya ini, saya sama sekali tidak mengerti kapan terjadi 7 hari raya ini, kapan Pesak terjadi, kapan roti tidak beragi terjadi, kapan hari raya buah sulung terjadi, saya tidak tahu sama sekali ya. Tapi ketika saya sudah mengerti, barulah semuanya saya pelajari dan akhirnya saya mengerti mengenai yang namanya penggenapan ya. Makanya tidak gampang ya Bapak Ibu mempelai Adonisomasia. Untuk menjadi mempelai itu tidak gampang ya. Tidak mungkin miliaran manusia, jangankan bicara miliaran, ratusan juta atau jutaan itu tidak mungkin, atau ribuan juga ya, tidak mungkin untuk bisa masuk ke tahta ya. Karena mempelainya bicara adalah orang-orang yang akan duduk di tahta Elohim. Itulah disebut mempelai Hamasya. Lalu tadi di hari raya roti tidak beragi. Lalu yang ketiga adalah hari raya kebangkitan Yesua ya, Yom Habikurim ya. Adonisua itu bangkit ya setelah 3 hari 3 malam ya. Dia mati, dia bangkit di hari Sabat ya. Jadi dia mati itu hari raya Pesah, hari Rabu 14 Nisan, dan dia bangkit pada saat itu tepat di hari raya buah sulung ya. Jadi dia bangkit di hari raya Sabat, di hari raya Yom Habikurim, tepat di hari Sabat mingguan ya, di hari Sabtunya ya. Artinya dia bangkit setelah 3 hari 3 malam, dia dikubur ya, dia mati dan dia bangkit tepat pada hari Sabat ya. Memang banyak yang mengatakan, wah wanita-wanita itu ya yang datang ke kuburan Yesua ya, itu mereka datang pagi-pagi sekali, pagi-pagi buta istilahnya ya. Mereka datang tetapi mereka sudah melihat batu itu sudah terguling ya, sudah tidak ada lagi mayat Adonisua di dalam kuburannya ya. Itu artinya apa? Artinya Adonisua itu sudah bangkit di hari Sabat ya, sebelumnya ya, karena hari Minggu itu adalah Yom Rishon atau hari pertama ya. Ini yang banyak kita ini karena tidak mengerti ya, kita melakukan sesuatu yang tidak kita pahami. Lalu yang keempat ini bicara hari pencurahan Roh Kudus. Ini juga ya, hari pencurahan Roh Kudus ya. Semua penyembah-penyembah Bapa Yahweh ini menyamakan ya, turunnya Wah sama dengan pencurahan Roh Kudus. Ya, itu beda ya, sangat-sangat beda. Karena apa? Karena Shavuot itu dihitung 50 hari dari hari raya Pesah. Ya. 50 hari dari hari raya Pesah, sementara pencurahan Ruach HaKodes ya, atau Yom Hamisi Ruach HaKodes atau yang disebut dengan Pentakosta ya, itu dihitung 50 hari dari kebangkitannya, dari 17 Nisan, bukan dari Yom Habikurim versinya Israel ya. Sekali lagi saya sampaikan, pencurahan Roh Kudus adalah 50 hari dari
kebangkitan Adonisua di 17 Nisan ya. Kebangkitannya 17 Nisan dan dihitung dari situ 50 harinya itulah pencurahan Roh Kudus. Bukan pada saat turunnya Sapuot, bukan ya. Itu berbeda. Ya, jadi di sini yang disebut penggenapannya bukan penggenapan Sapuotnya, bukan ya, tetapi penggenapan 50 harinya ya. Karena itulah disebut dengan penggenapan ya. Hari itu yang disebut penggenapan. Jadi 50 harinya Yom Hamisi ya. Hari ke-50 ya, itu yang disebut dengan pencurahan Ruach HaKodes, Roh Kudus ya. Hari ke-50 dari kebangkitan Adonisua. Lalu berikutnya adalah hari peniupan sangkakala ya, atau peniupan nafiri. Ini yang disebut dengan peniupan sangkakala. Ini belum digenapi dari Samaim ya. Ini yang harus kita pahami ya. Hari peniupan nafiri atau sangkakala dari Samaim itu belum digenapi, dan ini nanti akan terjadi ketika Adonisua datang kedua kali ya sebagai raja di atas segala raja, dan inilah nanti akan ditiup sangkakala yang dahsyat ya dari Samaim, dan itu nanti akan digenapi ya. Tetapi beda ya, bukan kedatangannya seperti rapture, menjemput, beda ya. Karena nanti yang namanya dengan kedatangan kedua dengan yang namanya rapture itu dua hal yang berbeda. Kalau kedatangan yang kedua itu dia disaksikan oleh seluruh dunia. Semua mata seluruh dunia akan menyaksikan dia turun dari awan-awan kemuliaannya ya. Dan dia akan menghancurkan yang namanya anti Hamasyah, 666. Itulah yang disebut dengan kedatangan kedua. Sementara yang disebut dengan kedatangan anak manusia bagaikan pencuri ya, itu istilahnya bagaikan pencuri ya, itu adalah rapture, pengangkatan atau penjemputan. Jadi itu dua hal yang berbeda ya, dan tidak ada yang bisa melihat pada saat rapture. Tidak ada satu manusia yang bisa melihat ya. Artinya manusia yang tidak di rapture tidak bisa melihat kedatangan Adonisua di awan-awan. Yang hanya bisa melihat adalah mempelai-mempelai kudusnya yang di rapture. Itu nanti akan bisa melihat Adonisua di awan-awan kemuliaannya bersama dengan para malaikat kudusnya dan juga orang-orang kudusnya. Itulah yang disebut dengan rapture ya. Kalau kedatangan kedua, dia datang sebagai raja di atas segala raja, dan dia dilihat oleh seluruh dunia. Lalu hari raya ke-6 itu adalah hari raya pendamaian ya. Ini yang disebut dengan hari raya Yom Kippur ya. Artinya apa? Pendamaian itu kalau zamannya Bani Israel ya, itu pendamaian itu mereka didamaikan ya dengan menggunakan yang namanya tabut perjanjian ya. Artinya tabut perjanjian itu ada yang namanya tutup pendamaian ya. Jadi di dalam tabut perjanjian ini untuk mendamaikan ya, artinya supaya Bani Israel itu tidak terkena murka dari Elohim ya. Maka mereka harus membawa tabut perjanjian ya. Di dalam tabut perjanjian ini ada 3 hal. Yang pertama adalah tongkat Harun ya. Yang kedua adalah roti mana, dan yang ketiga adalah 2 loh batu. Itulah isi dari tabut perjanjian, dan itulah pendamaian ya antara Elohim dengan Bani Israel. Dan sebenarnya yang 3 hal ini ya, tongkat Harun, kemudian 2 loh batu dan roti mana, sebenarnya ini adalah wujud dari Adon Yeshua Hamasyah ya. Kenapa? Karena tongkat Harun ini ya, itu adalah bicara tongkat zaitun ya, terbuat dari pohon zaitun ya. Tongkat ini artinya itu bicara minyak kudus ya. Lalu kemudian yang disebut dengan roti mana ya, roti mana itu bicara menyatu dengan tubuh dan darah Adonisua, karena itu dimakan setiap hari ya. Roti mana dimakan setiap hari. Dan yang terakhir disebut 2 loh batu ya, itu bicara
Dafar Adonisua Hamasya. Jadi yang kita lakukan adalah apa yang disampaikan oleh Adonisua Hamasya karena dia sudah menggenapi Torah. Jadi kalau kita melakukan Dafar Adonisua Hamasya berarti kita sudah melakukan Torah. Karena dia adalah Torah Haim, Torah kehidupan. Tetapi kalau orang melakukan Torah, tidak melakukan Dafar Adonisua Hamasya, artinya dia tidak melakukan Dafar Adonisua Hamasya. Dia balik ke zaman Nabi, ya. Artinya kalau dia balik ke zaman Nabi, maka dia harus melakukan segala sesuatunya seperti di zaman Nabi, ya. Artinya kalau dia mau menghapus dosa, dia harus menyembelih binatang dan dia harus memerciki darah binatang tersebut dan memakan dagingnya, ya. Belum lagi yang lain-lainnya, ya, yang harus dipatuhi, ya, sesuai dengan Torah, ya. Itu kalau memang mau melakukan Torah yang belum digenapi. Banyak penyembah-penyembah Bapa Yahweh mengklaim mereka melakukan Torah yang digenapi, ya. Padahal mereka sendiri tidak tahu, ya, apa itu menyatu dengan tubuh dan darah Adonisua, ya. Mereka berpikir, ya, wah itu kan tradisinya orang Eropa makan roti, ya. Tidak ada orang makan roti itu 1 kali 1 tahun, tidak ada, ya. Itu yang harus kita pahami, ya. Karena dikatakan akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Ini bicara apa? Ini bicara makan setiap hari, ya. Jadi itulah, ya. Itu pendamaian tadi, ya. Lalu yang terakhir hari ke-7 adalah hari kelahiran Adonisua Hamasya di hari Pondok Daun atau hari raya Sukkot, ya. Inilah tanggal 15 Tisri, ya. Ini kelahiran Adonisua. Makanya kenapa Adonisua itu lahir di kandang domba, ya, bukan di tempat penginapan atau di rumah orang atau di rumah saudaranya, tidak, ya. Karena ketika hari raya Sukkot, ya, seluruh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dari manapun penjuru dunia, ketika mereka turun ke Israel, maka semua rumah-rumah akan penuh. Makanya dikatakan di situ Maria dan Yusuf tidak menemukan tempat untuk menginap, ya. Karena apa? Karena semua penuh. Karena pada satu ada hari raya Sukkot, ya. Artinya 7 hari raya ini dirayakan oleh orang Israel itu pasti semuanya penuh, ya. Di luar itu tidak ada, ya. Jadi kalau di luar dari 15 Tisri, ya, artinya di luar hari raya Sukkot itu semua penginapan banyak kosong, ya. Jadi tidak mungkin kalau dia lahir penginapan kosong terus dia melahirkan atau Maria melahirkan atau bersalin, ya, di kandang domba. Itu aneh, ya. Berarti kitab sucinya nggak benar, gitu, ya. Nggak benar, sejarahnya nggak benar berarti, ya, kalau sampai seperti itu. Ini yang dulu saya tidak pahami, ya. Artinya kalau kita mempercayai sesuatu, ya, yang berbeda, ya, tetapi kita masih ngotot, ya, kita diberi hikmat oleh Bapa Yahweh. Ya, saya sudah tidak tahu lagi, ya, apakah kita memang ciptaan yang sempurna, ya, saya tidak tahu, ya. Tapi kalau kita tidak menggunakan hikmat, ya tidak ada gunanya, ya. Itu yang harus kita pahami, ya. Nah, ini tadi, ya, saya sudah bikin diagramnya, ya. Itu ada Torah yang belum digenapi, ya. Ini tadi hari raya yang seperti Imamat 23 tadi, ya, mulai dari ayat 1 tadi, ya, sampai ke ayat 44, ya. Ini semua tertulis, ya, mengenai 7 hari raya besar. Nah, kalau di Torah yang sudah digenapi, yaitu tadi hari raya pertama itu adalah kematian Yesua, persis di hari raya Pesah. Lalu hari raya kedua itu roti tidak beragi, ya. Ini bicara apa, ya? 15 Nisan, ya, roti tidak beragi itu ada di Matius 16 ayat 5 sampai 12. Ini bicara supaya Bani Israel tidak campur-campur, ya, dengan sesembahan lain. Ya, begitu juga di zaman akhir, supaya kita tidak campur-campur dengan sesembahan bangsa-bangsa lain, ya. Bangsa lain menyebut sesembahannya X,
ya. Terus kita juga menyebut X, seolah-olah X itu sama, ya. Ini maksudnya roti tidak beragi. Jadi kita tidak boleh campur-campur. Lalu kebangkitan Yesua itu kita rayakan tetap di 17 Nisan, ya, di hari raya buah sulung, bukan buah sulungnya Israel. Ya, buah sulungnya Israel berubah-ubah, ya. Karena apa? Karena itu versi, kalau zaman dulu versinya imam-imam, kalau zaman sekarang versinya pemerintah Israel, ya, atau penguasa Israel. Karena hari raya buah sulung itu identik dengan yang namanya penghasilan pajak negara, ya. Karena buah sulung itu adalah persembahan dari hasil dari buah sulung setiap orang, ya, setiap warga, ya, pada saat itu. Tapi pada saat zaman Bani Israel itu adalah persembahan sulung dari jemaatnya, ya, atau dari orang-orang yang mengikuti Torah, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Tetapi kita tetap melakukan yang namanya hari raya buah sulung itu adalah kebangkitan Yesua HaMasyiah. Kalau kita tidak melakukan itu berarti kita tidak mengakui Yesua bangkit, ya. 17 Nisan. Coba aja perhatikan, ya, di bulan ini saja buah sulung itu ada yang merayakan 20 Nisan, ya. Ada yang merayakan 22 Nisan, ya. Artinya apa? Ya itu bukan kebangkitan namanya. Kalau Adonisua mati 14 Nisan, masa dia bangkit 6 hari kemudian atau 8 hari kemudian? Nah, ini yang artinya mereka tidak mengakui Yesua sebagai penyelamat, ya. Karena kebangkitannya itu bicara keselamatan, ya. Lalu di hari raya keempat, ya, itulah turunnya Ruach Kodes, ya. Inilah yang disebut dengan Pentakosta kalau kita baca di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 8, ya, hari ke-50, ya. Lalu di hari kelima itulah hari raya peniupan nafiri atau Yom Teruah, itu ada di Matius 24 ayat 29 sampai 36, ya. Artinya ini bicara kedatangan Adonisua, ya, sebagai raja di atas segala raja, atau kedatangannya yang kedua. Lalu di hari raya ke-6 inilah hari raya pendamaian Yom Kippur, ya. 10 Tisri itu ada di Kolose 20 ayat 15 sampai 23. Lalu hari raya ke-7 kelahiran Yesua 15 Tisri itu kita bisa baca, ya, di Matius 1 ayat 18 sampai 25, ya, mengenai kelahiran Yesua HaMasyiah. Jadi semua hari raya ini sudah digenapi oleh Adonisua, ya. Cuma satu yang belum digenapi itu adalah hari raya Yom Teruah, ya. Tetapi bicara kedatangan kedua berbeda dengan yang disebut dengan rapture. Karena rapture tidak terlihat oleh manusia biasa, ya. Tetapi kedatangan Adonisua yang kedua nanti itu akan dilihat oleh semua manusia seluruh dunia, ya. Karena sekarang kan sudah zaman online, ya. Mereka bisa menyaksikan nanti melalui media online, televisi, radio maupun juga internet dan sebagainya, ya. Itulah mengenai hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Khususnya saat ini kita memperingati hari kematian Adonai Yesua HaMasyiah di hari raya Paskah Pesach. Jangan sampai terlambat. Aba Yahweh Elohim Zebaot, Besem Adonai Yesua HaMasyiah Wiro Kodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelajari di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin.